Ya, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu Narlis, punten mengganggu waktunya. Sesuai dengan permintaan saya kemarin, Bu, tentang tugas CGP saya. Ya. Untuk memenuhi tugas saya, di mana saya harus mewawancarai kepala sekolah saya untuk mengetahui strategi Bu Narlis ketika menghadapi permasalahan di sekolahnya, Ibu. Ya. Sakit ya, Bu? Insya Allah bisa. Untuk pertanyaan pertama, Bu Narlis, selama ini bagaimana Bu Narlis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral, Bu? Ya, jika dilema etika itu pengambilan keputusannya benar lawan salah, sedangkan rujukan moral adalah pengambilan keputusan yang didasari rasa takut karena adanya tekanan sosial. Baik, berarti selama ini Bu Narlis mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral tersebut, di mana dilema etika itu pengambilan keputusan antara benar dan salah ya, Bu. Kemudian kalau rujukan moral, pembahasan keputusan itu tetapi didasari dengan rasa takut karena adanya tekanan sosial. Tapi selama ini pasti ada masalah-masalah yang muncul yang dihadapi ya, Bu, selama menjabat menjadi kepala sekolah. Banyak yang muncul yang dihadapi itu sangat banyak sekali. Baik, Bu, untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Apabila ada masalah di sekolah saya, yang terlebih dahulu itu saya mencari tahu permasalahannya, siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian saya mencari fakta, setelah itu saya mengambil keputusan yang terbaik dan saya selalu menjunjung prinsip kekeluargaan. Terus Bu, berarti Ibu untuk mengawali mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mencari tahu dulu permasalahannya apa, begitu ya Bu ya. Kemudian mencari fakta-fakta yang ada pada permasalahan tersebut. Kemudian setelah mengetahuinya, Ibu mengambil keputusannya berdasarkan prinsip kekeluargaan. Betul, sangat betul sekali. Berarti aman ya Bu selama ini ya Bu? Alhamdulillah aman. Kemudian pertanyaan ketiga ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelumnya, sebelum mengambil keputusan, saya memanggil yang bersangkutan dulu dan mengidentifikasinya. Berarti langkahnya yang pertama memanggil yang sedang bermasalah tersebut ya Bu. Kemudian diajak bicara mungkin ya Bu. Kemudian mengidentifikasi permasalahannya. Sekarang yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, saya berdialog dengan yang sedang bermasalah. Setelah itu, saya carikan solusi yang dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik. Berarti kegiatan pertama yaitu memanggil yang bermasalah, kemudian melakukan dialog, menanyakan permasalahan seperti itu ya Bu ya. Kemudian mencarikan solusinya. Yang pertanyaan kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu alami? Tantangan yang saya rasakan adalah banyaknya jumlah dewan guru, karena di sini banyak sekali ya, di mana model permasalahannya itu sangat berbeda-beda. Iya, karena begitu banyak jumlah guru yang ada di sekolah itu ya Bu. Kemudian permasalahan yang muncul juga berbeda-beda. Setiap orang kan tidak sama. Jadi itu tantangan yang Ibu rasakan selama ini. Kemudian pertanyaan keenam,
Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala, Bu, atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu menyelesaikan di tempat secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Oh ya, yang saya jalankan ketika ada masalah, maka saya secepatnya itu mengambil tindakan. Jadi tidak ada jadwal tertentu. Oke. Tatkala karena setiap permasalahan tidak sama. Oh begitu ya Bu. Berarti apabila ada masalah pada Nah, hari itu betul. langsung diselesaikan Iya. pada hari itu juga. Iya. Pertanyaan ke-7 nih Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, karena saya itu sebagai pimpinan, maka tugas saya untuk mengajak musyawarah. Apabila kasus terasa berat, maka saya meminta bantuan atau konsultasi dengan Bapak pengawas. Itu yang saya ambil tindakannya. Berarti mulainya Ibu mengajak musyawarah dulu ya Bu ya. Biasanya yang terlibat dalam musyawarah itu siapa saja Bu? Ya, Dewan Guru, ya, yang senior dulu lah yang saya ajak ngomong. Berarti nanti ada alternatif jika permasalahannya berat, Ibu minta bantuan atau solusi kepada Bapak pengawas. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan dilema etika? Ya. Yang saya rasakan yaitu semakin tertantang untuk bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya, serta saya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang saya ambil. Baik, berarti itu yang Ibu rasakan ya Bu. Ya. Terima kasih sekali. Setelah wawancara ini Ibu menjadi inspirasi saya. Ya. Jika nantinya saya mengalami permasalahan, ya, nantinya saya akan meniru Ibu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terima kasih ya Bu. Saya akhiri wawancara hari ini. Saya mau pamit dulu, mau masuk kelas lagi Bu. Oh iya. Matur nuwun Bu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Bu Is mengganggu waktunya, dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Sesuai yang saya telepon kemarin kepada Bu Is bahwa saya akan memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak, di mana saya akan mewawancarai Bu Istiana tentang pengambilan nilai-nilai kebajikan. Kami pripun Bu? Monggo, saya sudah siap untuk melakukan wawancara. Monggo Bu Is bisa perkenalkan, nama saya Istiana, Kepala Sekolah SDN Mojosari 4, Kecamatan. Baik, wawancara kita mulai nih. Nah, nuwun Bu Is sebelumnya. Kalau begitu kalau mulai nggih. Untuk yang pertama Bu Istiana pasti mengalami kasus-kasus yang dihadapi, apalagi Bu Istiana sebagai kepala sekolah, ada dewan guru, kemudian siswa, serta wali murid. Mungkin Bu Istiana pernah mengalami kasus tersebut, jadi saya ingin mengetahui kiat-kiat Bu Istiana dan strategi untuk menyelesaikan dan mengambil keputusan pada masalah tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Is, selama Bu Istiana menjadi kepala sekolah, apakah Ibu Istiana sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika ataupun rujukan moral? Iya, terima kasih. Yang namanya kasus atau masalah, apalagi di sebuah lembaga ya, yang populasinya orang macam-macam pasti ada. Apalagi ini hubungannya dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, yang pertama yang jelas kita menganalisa dulu permasalahannya apa. Kemudian setelah menganalisa, baru kita menyimpulkan. Untuk menyimpulkan ini, kita harus menentukan langkah-langkah yang pas atau yang baik dalam menentukan keputusan nanti.
bagaimana keputusan itu dapat menghasilkan keputusan yang sangat bijaksana dan membawa kebaikan untuk semuanya. Baik, berarti selama ini Bu Istiana mengidentifikasinya kasus melalui pertama yaitu menyelidiki ya Bu Is, Iya. kemudian menyimpulkan, kemudian mencari solusi-solusi untuk menyelesaikannya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu Is, selama Ibu Is menjadi kepala sekolah di sini dan menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bu Is, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana Bu Is? Yang jelas dalam mengambil keputusan yang pertama dulu adalah kita mengumpulkan fakta-faktanya dulu. Karena ada dua pihak ya. Kemudian setelah mengumpulkan fakta baru kita mencari siapa saja yang terlibat. Setelah siapa yang terlibat baru kita bisa menganalisa mana yang benar, kemudian mana yang salah. Setelah kita bisa menyimpulkan, baru kita membuat alternatif solusinya untuk menyelesaikan masalah itu. Mengapa? Agar keputusan kita yang kita ambil itu benar, dan yang paling utama adalah keputusan itu menguntungkan atau berpihak kepada siswa. Baik. Jadi jawabannya Bu Is tadi yang pertama mengumpulkan fakta, kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat, kemudian mencarikan alternatif solusi sehingga keputusan yang nantinya akan diambil bermanfaat atau berpihak kepada siswa. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan gitu ya Bu Is. Kemudian Bu Is yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Istiana lakukan selama ini? Yang jelas tadi sudah dibahas, intinya pertama kita harus mencari dulu penyebabnya apa, identifikasi masalahnya ya. Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat. Ini harus tahu biar tidak salah sasaran. Kemudian setelah tahu masalahnya apa, yang terlibat apa, baru kita berdiskusi. Kita diskusi dengan warga sekolah yang ada di sini, biar sama-sama tahu dan nantinya bisa memberi solusi yang terbaik, agar keputusannya nanti bisa membawa kebaikan. Saya tertarik dengan yang Bu Istiana melibatkan wali murid atau warga sekolah yang di luar sekolah ya Bu, supaya tidak ada kesenjangan, tidak ada suatu masalah. Untuk yang keempat Bu Is, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Istiana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tadi kan untuk menyelesaikan masalah kita sudah melibatkan warga sekolah yang bermasalah, terutama wali murid. Wali murid ini sangat penting. Nah, mengapa dilibatkan? Karena dalam mengambil keputusan kita harus juga mempertimbangkan situasinya bagaimana. Kemudian juga mempertimbangkan kepentingannya apa, biar keputusannya nanti benar dan tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti yang dianggap efektif oleh Ibu Istiana yaitu tadi melibatkan wali murid ya Bu. Pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ketika Ibu Istiana mengambil keputusan pada kasus-kasus yang Ibu Istiana hadapi? Tantangannya adalah yang jelas karena kita melibatkan kedua belah pihak. Yang pertama, bagaimana keputusan itu tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang nantinya membawa kebaikan untuk kedua belah pihak dan juga membawa keuntungan untuk kedua belah pihak. Berarti intinya tantangannya hanya mengolah pikiran, kemudian cari solusi Cari dari solusi mana yang terbaik. untuk yang terbaik ya Bu. Selanjutnya Bu Is, apakah Bu Istiana memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut Bu Is? Kalau jadwal
tidak bisa dijadwalkan ya, karena ini kan keputusan itu diambil dari suatu masalah. Seandainya masalah itu ringan, dan kadang masalah itu munculnya tidak pasti gitu. Kalau masalahnya ringan, maka kita bisa langsung mengambil keputusan, tidak perlu melibatkan banyak orang. Tetapi kalau dirasa permasalahannya itu agak berat, otomatis kita harus mengambil langkah-langkah sesuai prosedur tadi, mengidentifikasi masalah, mencari akar permasalahannya, siapa yang terlibat, dan mencari solusi yang terbaik. Berarti nanti untuk membuat jadwal itu sesuai dengan tingkat Kebutuhan. ya, Iya. tulis antara ringan dengan berat. Seperti itu. Jika ringan maka akan langsung Langsung diselesaikan. diputuskan. Apabila berat Berat kita kita sama iya. selanjutnya. Terima kasih Bu Is. Ini untuk yang selanjutnya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Istiana dalam mengambil keputusan? Yang jelas dalam mengambil keputusan kita tetap melibatkan warga sekolah. Selain warga sekolah adalah minimal kita melibatkan orang-orang yang dekat dengan kita dan lembaga kita, misalnya komite. Karena apapun yang terjadi di sekolah itu kita tidak boleh melupakan komite. Komite harus tahu permasalahan yang ada di sekolah kita. Jadi kita melibatkan semua pihak yang terkait dengan lembaga kita, Terutama komite ya. komite. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir ini Bu Is. Ya. Dari semua hal yang Bu Is sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Istiana petik selama Bu Is mengalami pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil keputusan dilema etika ini yang jelas kita dapat pengalaman yang pertama, dalam mengambil keputusan kita harus sesuai dengan prosedur, terutama permasalahan yang dianggap agak berat. Ya. Kemudian yang paling utama adalah keputusan itu tidak merugikan kedua belah pihak, dan yang paling penting lagi keputusan itu nanti adalah berpihak pada siswa. Dan yang paling utama setelah kita belajar dari semua permasalahan yang ada dan langkah-langkah yang sudah kita ambil secara langsung, maka kita akan menjadi orang yang lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Jadi sama-sama belajar. Iya, berarti pembelajaran yang dapat Bu Istiana petik ketika mengambil keputusan yaitu menjadi seseorang atau kepala sekolah pimpinan yang bijaksana ya Bu Istiana, merasa bijaksana dan puas diri mungkin ya Bu. Baik, tadi itu adalah penghujung dari pertanyaan wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih Bu Is. Saya banyak belajar dari Bu Is. Menjadi pemimpin itu seperti apa, karena begitu banyak kasus. Tapi pusing ya Bu Is. Kita yang jelas terjun di lembaga itu sama-sama belajar. Intinya cuma satu, setiap ada permasalahan jangan langsung kita tunda, kita telah dulu itu akar permasalahannya itu. Jadi biar mendapatkan hasil keputusan yang terbaik. Dan tak lupa pula jangan segan-segan kita itu mencari ilmu dengan orang-orang lain, mencari pertimbangan dari orang-orang lain. Karena semakin banyak orang memberi masukan, maka keputusan kita akan semakin baik. Terima kasih saran baliknya Bu Is, sehingga Bu Is bisa menjadi inspirasi saya nanti ke depannya. Saya begitu cukup sekian, saya ucapkan banyak terima kasih Bu Is atas waktunya. Saya akhiri wawancara ini, pamit ke lembaga saya lagi. Semoga tugas untuk selanjutnya lancar. Amin. Matur nuwun ya Bu. Kalau kami assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.